Assalamualaikum. Halo sahabat imanku, dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih masih terus bersama channel ini, channel yang akan mengupas tentang sejarah, seni, budaya, peninggalan leluhur, dan semua kearifan bumi Nusantara ini bisa terus lestari. Tak lupa juga kami mendoakan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, nikmat tentunya, dan barokah umur dari Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini masih dalam review pusaka. Kita akan sama-sama melihat pusaka yang sudah kami siapkan dengan warangka Gayaman Surakarta. Mungkin bisa terlihat. Mari sama-sama kita buka bilahnya untuk bisa kita lihat seperti apa pusaka ini. Bismillah. Ini keris memiliki keluk. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini keris keluk 11. Semoga bisa nampak jelas detailnya. Ini yang kita sebut di mengidentifikasi adalah keris Sabu Inten, dapur keris Sabu Inten. Keris ini cukup terkenal, banyak legenda cerita tentang kehebatan keris Sabu Inten. Jadi ini adalah merupakan, saya bilang sudah artefak kuno, karena keris ini melihat jenis besi yang digunakan, saya tangguh era pembuatannya pada era Sedayu, pada era kerajaan Sedayu. Tapi silakan sahabat imanku, mungkin ada yang bisa menilai tangguh pembuatan keris ini. Akan tetapi kalau kami menilainya ini adalah sebagai mahakarya empu pada era Sedayu. Pertimbangannya ada pada warna besi, jenis besi yang digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan ini adalah era Majapahit, karena melihat ukurannya yang ramping, cukup ramping dan terkesan wingit, lalu bilahnya tidak terlampau panjang, memang menunjukkan era Majapahit. Ataukah bisa juga keris ini bahannya adalah warisan dari para empu terdahulu kepada empu pada era Majapahit yang masih tersisa, artinya bahan yang masih tersisa, sehingganya ditempa di era Majapahit. Tapi dari keseluruhan saya menilai karena bahan ini memang sangat jelas sekali pada era Sedayu, rata-rata kerisnya menggunakan bahan ini. Besinya terkesan abu-abu. Dan keris ini menjadi istimewa karena jarang sekali kita temukan keris berdapur Sabu Inten tanpa pamor. Ini sangat jarang sekali dan banyak dicari oleh penggemar-penggemar bilah pusaka, karena dipercaya dari seni kelangkaannya. Juga mungkin sahabat temanku yang menilai dari kacamata esoteri, memang keris kelengan, keris yang polos tanpa pamor dipercaya memiliki kuah angsar spiritual yang tinggi. Demikian. Oh ya, kembali sahabat imanku, mungkin ada yang belum memahami kenapa ini singgahnya Luk 11 kami menyebutnya sebagai dapur Sabu Inten, artinya ini adalah keris Sabu Inten. Kita menilainya dari sisi sorsoran. Bila mana keris ini saya bagi 3 bagian. 1/3 bagian bawah, mudah-mudahan terlihat ya, ini yang kita sebut sorsoran. Nah, jadi dari sini ke sini itu namanya sorsoran. Di sini memiliki ricikan. Ricikan itu tanda-tanda penggarapan dengan ciri memiliki pijetan atau gelumbangan ini, lalu memiliki sogokan 2, memiliki kembang kacang ini
semoga bisa terlihat. Jalen dan lambe gajah. Juga di sini ada gereneng, tapi ini sudah aus karena usia yang terlampau sudah sangat tua, tapi ciri-cirinya masih terlihat di sini, masih terasa di rambat tangan. Dengan ciri ricikan seperti ini, pijetan, sogokan rangkap, kembang kacang, jalen, lambe gajah, dan ada gerenang juga serawean di sini, ada serawean di sini. Jatuh pada luk 11, sehingganya ini disebut dengan dapur Sabu Inten. Keris yang cukup wingit dengan desain yang luar biasa. Ini kalau saya ibaratkan pada tubuh manusia, ini orangnya memiliki perawakan, terlihat ya, perawakan yang ramping, tidak terlampau tinggi, sangat elegan sekali. Bersyukur kita masih bisa menikmati peninggalan karya seni besi, mahakarya seni para empu dalam membuat keris yang usianya sudah 1000 tahun estimasinya. Sampai saat ini masih bisa bersama kita jaga, kita rawat. Dalam keris Sabu Inten banyak legenda yang di masyarakat lewat tutur diceritakan tentang keampuhan. Jadi silakan teman-teman sahabat Timango akan menilai sebuah pusaka dari sisi eksoterik atau dari sisi esoterik. Tapi sebuah bilah yang kita saksikan bersama ini sudah mewakili untuk semua penghobi. Mewakili dari sisi eksoterik karena tempat yang sangat cantik sekali, juga mewakili dari sisi esoterik, artinya spiritualnya. Mari sama-sama saya mengajak tokoh muda khususnya untuk menjaga, melestarikan benda-benda peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan oleh sahabat Timango, kami tunggu di kolom komentar. Silahkan apa yang akan ditanyakan. Bila mana ada kekeliruan dari kami menangguh, mengidentifikasi bilah keris ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada para sesepuh, tetua, guru yang bisa menambahkan keterangan sejarah atau filosofi dari dapur Sabu Inten, kami persilahkan untuk bisa menambahkan catatan di kolom komentar. Baik, sekian dulu review kami kali ini. Detail lengkap keris ini akan kami taruh di ujung tayangan. Demikian, semoga dapat menjadi edukasi, juga mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk sahabat Timango semua. Dan pastinya saya senang dapat menghibur sahabat Timango semua. Begitu saja, kami undur diri, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Mohon dukungan dengan subscribe dan like, juga nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video-video selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum. Salam Nusantara.